Halo Mina, jumpa lagi bersama Digi Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Digi akan menyuguhkan bahasan alur cerita anime yang sedang hangat-hangatnya, yaitu Chainsaw Man. Anime ini diadaptasi dari serial manga dengan judul yang sama karya Tatsuki Fujimoto. Berkisah tentang sebuah dunia di mana iblis bermanifestasi dari ketakutan manusia. Seorang pemuda miskin yang bernama Denji harus melunasi hutang besar yang ditinggalkan oleh bapaknya. Karena keadaan, dia pun terpaksa jadi seorang pemburu iblis atau devil hunter dengan bantuan seekor anjing iblis. Sebelum lanjut, Digi ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Bantu kami untuk terus berkembang dengan subscribe, komen, dan like video ini. Tentunya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Di sebuah gubuk reot tengah hutan, hiduplah seorang pemuda yang bernama Denji. Pagi itu dia bangun dan bersiap untuk bekerja bersama dengan anjing iblisnya yang bernama Pochita. Denji adalah sosok pemuda miskin yang memiliki segudang hutang peninggalan bapaknya. Dia bahkan rela menjual organ dalamnya hanya untuk membayar hutang. Pun demikian, hutangnya masih sangat tinggi dan rasa-rasanya sulit sekali untuk dilunasi. Sesaat kemudian, Denji telah sampai di TKP untuk bekerja membasmi iblis. Ya, pekerjaan Denji adalah seorang pemburu iblis atau devil hunter. Dia menggunakan Pochita sebagai senjata utamanya, di mana Pochita memiliki kemampuan gergaji mesin. Setelah selesai bekerja, Denji mendapatkan bayaran yang lumayan. Namun setelah dikurangi hutang dan bunga, maka pendapatannya jadi kecil sekali. Setelah hitung-hitungan, Denji dan Pochita harus bertahan hidup selama sebulan dengan makan seadanya. Selama ini, Denji jelas-jelas telah dimanfaatkan oleh Yakuza untuk bekerja sukarela demi membayar hutang. Lebih parahnya lagi, Denji adalah bocah penurut yang bisa dikibulin dengan begitu mudah. Di dalam gubuk reotnya, Denji berkisah tentang mimpi dan cita-citanya pada Pochita. Dia sangat menginginkan bisa memiliki kehidupan yang normal seperti manusia lainnya. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana Denji kecil ditinggal mati bapaknya. Bapaknya gantung diri dan meninggalkan hutang yang cukup banyak. Alhasil, Denji pun terpaksa harus menanggung hutang tersebut. Saat itulah dari balik pohon muncul anjing iblis yang hendak membunuhnya. Denji pun sudah pasrah kalau dia terbunuh. Namun anjing tersebut ternyata memiliki luka yang cukup parah. Denji pun membiarkan si anjing untuk meminum darahnya dan memulai kontrak untuk saling membantu satu sama lain. Jadi mulai saat itulah Denji bekerja pada Yakuza sebagai devil hunter. Di suatu malam, Yakuza membawa Denji ke sebuah pabrik terbengkalai untuk kembali bekerja membasmi iblis. Namun setelah sampai di lokasi, Denji dan Pochita malah ditikam dari belakang oleh zombie. Nampaknya para Yakuza telah membuat kontrak dengan iblis hanya sekedar untuk jadi lebih kuat. Disinilah terkuak fakta kalau para Yakuza telah diberdaya oleh iblis zombie. Dengan luka yang cukup parah, Denji pun berusaha kabur dari kejaran pasukan zombie. Sayangnya dia tetap tertangkap dan dibunuh dengan cara mutilasi, serta tubuhnya dibuang begitu saja di bak sampah. Di dalam bak sampah, darah Denji tanpa sengaja mengalir dan masuk ke dalam mulut Pochita. Adegan pun flashback ke masa lalu, di mana Denji akan memberikan tubuhnya pada Pochita ketika dia meninggal dunia. Denji memiliki segudang harapan hebat untuk Pochita, atau minimal si Pochita bisa hidup dan mati dengan cara yang normal. Perlahan tapi pasti, tubuh Denji yang tadinya terpotong-potong mulai menyatu kembali dengan kekuatan iblis Pochita. Di alam bawah sadarnya, Pochita membuat kontrak dengan Denji. Dia akan memberikan jantungnya pada Denji, dan sebagai gantinya, Denji harus menunjukkan mimpi-mimpi luar biasanya pada Pochita. Saat itulah Denji sadar dari pingsannya, dan menemukan tubuhnya kembali sehat serta normal seperti sedia kala. Di dadanya muncul tali gergaji mesin yang sama seperti ekor Pochita. Iblis zombie pun memerintahkan anak buahnya untuk segera membantai Denji. Saat itulah si Denji menarik tali gergaji mesin di dadanya dan berubah menjadi sosok iblis gergaji mesin yang sangat ganas. Dia pun membabat semua zombie yang mengerubunginya dengan gergaji mesin besar di kepala dan kedua lengannya.
Dia juga melesat menghajar si iblis zombie, hingga salah satu mata iblis tersebut hancur. Iblis zombie pun sangat ketakutan dengan sosok baru Denji yang semakin beringas. Dia lantas melemparkan beberapa zombie kecil pada Denji, walaupun itu semua tidak ada gunanya. Denji benar-benar sudah kesetanan dan melesat kembali untuk menyerang si iblis zombie. Dia pun akhirnya membelah iblis tersebut menjadi dua bagian dengan gergaji besarnya. Tidak berhenti di situ, Denji terus melakukan pembantaian pada semua zombie yang masih tersisa. Dia sangat bersemangat karena dengan membantai para yakuza zombie, itu artinya hutangnya akan lunas semuanya. Pada pagi harinya, muncul 3 orang Devil Hunter dari divisi keamanan publik yang sebenarnya hendak mengeksekusi iblis zombie. Namun tugas mereka telah dibereskan dengan sempurna oleh Denji. Denji pun berubah menjadi manusia kembali ketika seorang gadis Devil Hunter memeluknya. Dengan instingnya, gadis yang diketahui bernama Makima ini menilai kalau Denji adalah seorang manusia dan bukanlah iblis. Dia memberi Denji 2 pilihan, yaitu dibunuh olehnya sebagai iblis atau jadi peliharaannya sebagai seorang manusia. Kalau Denji jadi peliharaan, maka dia akan diberikan makanan gratis. Ketika mengetahui kalau makanan yang diberikan Makima sangat mantap, Denji pun memutuskan untuk mengikuti gadis tersebut. Dalam perjalanannya, Denji menyadari kalau Makima adalah gadis yang cukup menyeramkan. Tentunya karena Makima hanya menerima kata iya dan tidak bisa dibantah sama sekali. Namun semua pandangan buruk tersebut lenyap seketika ketika Denji mengenakan jaket pemberian Makima. Dia yang sering dianggap kotor dan kumuh untuk pertama kalinya mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Apalagi perlakuan baik tersebut datang dari seorang gadis cantik. Tentu saja si Denji langsung jatuh hati pada Makima. Situasi di rest area pun membuat Denji semakin kepedean, di mana Makima mengungkapkan kalau lelaki idamannya adalah cowok seperti Denji. Sesaat kemudian, Denji dan Makima telah sampai di kantor pusat Devil Hunter Tokyo. Di dalam ruangan kantornya, Makima memberikan Denji setelan baju kerja sebagai bagian dari SOP kantor tersebut. Makima pun memperkenalkan rekan senior Denji yang bernama Hayakawa Aki. Jadi mulai hari ini, Denji akan bekerja di bawah bimbingan Hayakawa. Mereka berdua pun mulai berpatroli di jalanan. Namun secara tiba-tiba, Hayakawa membokem dan menghajar Denji di sebuah gang sempit karena terlalu banyak bicara. Hayakawa lantas meminta Denji untuk berhenti bekerja, dan jika Denji besok muncul kembali, maka dia akan menghajarnya lagi. Hayakawa bersikap demikian karena temannya yang memiliki niat biasa telah tewas dibunuh iblis. Menurutnya, hanya orang-orang yang berkeyakinan kuat saja yang mampu bertahan hidup. Hayakawa pun cukup memahami kalau tujuan utama Denji menjadi Devil Hunter hanyalah untuk mendapatkan Makima. Dia pun meludahi Denji dan berbalik arah untuk melapor pada Makima kalau Denji telah kabur ketakutan setelah melihat iblis. Saat itu juga, si Denji langsung menendang selangkangan Hayakawa berkali-kali hingga membuat lelaki keren ini tepar tidak berdaya. Denji pun berkata kalau untuk pertama kalinya dia diperlakukan layaknya seorang manusia. Untuk itulah dia tidak mau menyerah dan akan mempertahankan mati-matian kehidupannya yang sangat nyaman ini. Sesaat kemudian, Denji dan Hayakawa melapor pada Makima. Makima sendiri pun cukup senang karena kedua anak buahnya ini cukup akur. Denji pun secara resmi masuk ke dalam unit Hayakawa, di mana unit Hayakawa adalah divisi spesial yang berisikan banyak pembuat onar dan beroperasi secara berbeda dari divisi lainnya. Makima pun menjelaskan pada Hayakawa tentang sosok Denji yang sebenarnya. Jika nantinya Denji membangkang, maka dia akan dibasmi sebagai iblis. Pada keesokan harinya, muncul laporan serangan Majin di daerah Nerima Timur. Hayakawa dan Denji pun bertugas untuk membereskan Majin tersebut. Oh ya, Majin adalah iblis yang berhasil mengambil alih mayat manusia. Tanpa banyak bicara, Denji langsung menebas leher si Majin hingga terpisah dari tubuhnya. Hayakawa pun langsung kesal karena Denji tidak serius dalam memberantas iblis. Di matanya, semua iblis adalah sama dan tidak perlu dikasihani. Hayakawa mengungkapkan kalau seluruh keluarganya telah tewas di pantai iblis. Untuk itulah dia senang menyiksa para iblis sebelum akhirnya membunuhnya. Denji pun menjawab kalau dia bersedia berteman dengan iblis. Bagaimanapun juga, selama hidup dia tidak pernah memiliki seorang teman sekalipun. Sekembalinya di kantor, Makima lantas memasangkan Denji dengan seorang cewek Majin yang bernama Power. Walaupun kaget, Denji akhirnya bisa menerima karena Power adalah cewek Majin yang cantik. Siang itu Denji dan Power mulai berpatroli di daerah yang sepi pejalan kaki. Hal ini dilakukan
karena tanduk Power terlihat sangat mencolok. Power terlihat begitu antusias, sementara si Denji nampak malas dan lesu. Denji pun sudah mulai bosan, karena tidak ada satupun iblis yang muncul. Tanpa dosa, Power berkata kalau dulu dia adalah iblis yang sangat ditakuti. Oleh karena itulah para iblis pasti melarikan diri saat mencium aromanya. Disinilah diketahui kalau Hayakawa telah menjebak Denji untuk berpasangan dengan Power, hingga mengakibatkan tidak ada satu iblis pun yang mendekat untuk dibantai. Sesaat kemudian, Power tiba-tiba berlari dengan penuh semangat karena mencium aroma darah. Dia pun menemukan iblis teripang dan langsung mementungnya dengan palu darah hingga hancur berantakan. Padahal di tempat tersebut ada seorang Devil Hunter swasta yang lebih dulu menandai iblis teripang tersebut. Si Power pun langsung tertawa puas dan membuat Denji begitu keheranan. Beberapa saat setelah Power menghabisi iblis teripang, Makima lantas menyalahkannya. Ada sebuah aturan dasar, di mana jika Devil Hunter Divisi Keamanan Publik membunuh iblis buruan Devil Hunter swasta, maka Divisi Keamanan Publik justru akan disalahkan. Makima menegaskan agar Power bisa berpikir lebih jernih sebelum bertindak, dan sebagai partnernya, si Denji harus bisa mengendalikan Power. Makima pun mulai berpikir kalau si Power tidak cocok untuk menjadi seorang Devil Hunter. Saat itulah Power mulai ketakutan, dan dia mengatakan kalau Denji lah yang telah memerintahkannya untuk membunuh iblis teripang. Tentu saja Denji langsung menyangkal tuduhan tersebut dengan begitu keras. Perdebatan hebat pun terjadi antara Denji dan Power. Keduanya pun saling menyalahkan satu sama lainnya. Namun mereka langsung terdiam ketika Makima mulai serius dan meminta keduanya untuk meningkatkan kinerjanya. Di sudut ruangan, Denji mulai berpikir untuk mempertahankan kehidupannya yang begitu nyaman ini. Apapun alasannya, dia tidak bisa bekerja dengan Power yang suka berbohong. Sementara si Power sangat membenci manusia, dan dia hanya bisa akur dengan kucing saja. Namun dia juga membenci iblis, karena mereka telah merampas kucing kesayangannya yang bernama Nyanko. Denji pun tiba-tiba berubah pikiran dan akan membantu Power untuk mendapatkan kucingnya kembali. Setelah mendapatkan izin keluar dari markas, Denji dan Power terlihat pergi menumpangi kereta. Power mengungkapkan kalau dia mengetahui lokasi iblis yang menculik Nyanko. Sayangnya dia tidak bisa melawan iblis tersebut, karena si iblis pasti akan menggunakan Nyanko sebagai tameng. Oleh karena itulah, yang bisa melawan iblis tersebut hanyalah si Denji. Singkat cerita, keduanya pun tiba di sebuah desa terpencil. Saat itulah Power menunjuk ke sebuah rumah, di mana si iblis menyembunyikan Nyanko di dalam rumah tersebut. Mereka pun mulai berjalan untuk mendekati rumah. Namun entah mengapa, si Power tiba-tiba mementung Denji, hingga membuat pemuda tersebut pingsan bercucuran darah. Power pun menyeret Denji masuk ke dalam rumah, dan disinilah diperlihatkan kalau Power telah membuat kesepakatan dengan iblis kelelawar untuk membawakan manusia yang bisa dimakan. Iblis kelelawar ini pun langsung mencengkeram Denji dan memeras darahnya untuk diminum. Saat itu juga iblis ini langsung melempar Denji, dan tangannya yang tadinya buntung nampak kembali normal. Pun demikian, iblis ini sangat marah karena darah Denji rasanya sangat tidak enak. Dia lantas keluar ke atap rumah dan memutuskan untuk memakan manusia lain agar rasa menjijikkan di mulutnya bisa segera hilang. Denji yang tidak berdaya kembali mengingat pesan Hayakawa, di mana iblis sebenarnya memang tidak bisa dipercaya. Power sendiri benar-benar tidak menyangka kalau Denji bakalan percaya dengan cerita palsunya. Dia pun meminta iblis kelelawar untuk mengembalikan Nyanko seperti kesepakatan awal. Namun bukannya mengembalikan, si iblis malah memakan Nyanko bersama kandangnya karena Power telah menipunya dengan memberikan darah Denji yang sangat menjijikkan. Selain itu, iblis kelelawar juga menelan Power bulat-bulat dan memutuskan untuk segera minum darah anak kecil setelahnya. Dia pun terbang dan berandai-andai bisa menikmati manusia yang sebentar lagi akan dimakannya. Namun dia langsung sadar kalau si Denji juga ikut terbang dan meminum darah di kakinya. Dengan kesal, iblis kelelawar menghempaskan dan mencengkeram Denji dengan tangan besarnya. Namun saat itu Denji telah menarik tali gergaji mesin di dadanya. Dia pun berubah menjadi iblis gergaji mesin dan memotong tangan kanan iblis kelelawar dengan begitu mudah. Pertarungan antara kedua iblis ini pun terjadi dengan begitu keras di pusat kota. Alhasil, banyak bangunan dan fasilitas umum yang hancur berantakan. Denji pun terus berlari sambil melepaskan beberapa serangan fatalnya pada kelelawar. Sebenarnya serangan iblis kelelawar sangatlah kuat, namun si Denji selalu berhasil mengatasinya. Selain itu, Denji memiliki fisik yang sangat kuat walau tubuhnya begitu kecil.
Itulah sebabnya si iblis mulai ketakutan dan melepaskan serangan terkuatnya, yaitu gelombang ultrasonik yang sangat luar biasa. Si Denji pun harus terhempas jauh, disertai dengan beberapa bangunan di belakangnya yang langsung hancur tidak karuan. Hebatnya, si Denji masih bisa bertahan dan membuat iblis kelelawar semakin ketakutan. Dia pun kembali mengeluarkan gergaji di tangannya dan membabat tangan kiri si kelelawar sekaligus menonjoknya. Tanpa banyak bicara, Denji kembali melesat dan mengoyak perut si kelelawar hingga keluarlah semua organ dan segala isi di dalamnya. Setelah berhasil menyelamatkan Power dan Nyanko, tanpa diduga iblis lintah datang dan menyerang Denji. Denji pun meraung-raung kesakitan ketika iblis lintah memotong tangan kanannya dan memakan tangan tersebut begitu saja. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Power pun meminta Denji untuk kabur bersama Nyanko, sementara dia akan tinggal karena tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Namun si Denji tetap pasang badan dan sekali lagi menarik tali gergaji mesin di dadanya. Sayangnya dia telah kehilangan banyak darah hingga membuat senjata gergaji mesinnya hanya keluar setengah saja di dahinya. Melihat sosok Denji, si iblis pun mengetahui kalau si Denji telah membunuh iblis kelelawar yang merupakan kekasihnya. Sebenarnya iblis lintah bermaksud melepaskan Denji karena Denji adalah sosok lelaki idamannya. Sayangnya dia tidak mau melepas Power dan berniat untuk membunuhnya. Untuk itulah Denji berusaha melindungi Power dan bertarung habis-habisan melawan si iblis lintah. Dia pun kembali berlari dan menghindari serangan lintah yang cukup mengkhawatirkan. Walaupun tubuh kecilnya dihempaskan dan diserang dengan beringas, namun si Denji tetap mampu bertahan. Dia pun menemukan momen dan memukul si iblis lintah dengan begitu keras, walau pada akhirnya dia kembali terpukul mundur. Pun demikian, Denji kembali bangkit dan berhasil menyayat leher si iblis lintah. Si lintah pun melepaskan serangan tentakelnya tanpa jeda, sementara si Denji terus berlari cepat dan memanfaatkan jeroan si iblis kelelawar untuk menghentikan langkah si iblis lintah. Saat itulah Denji kembali berhasil melukai si lintah, walau setelahnya dia dihajar habis-habisan. Walaupun berat, Denji berusaha bertahan dan berlari kembali untuk melepaskan serangannya. Namun sayangnya kali ini dia benar-benar tidak berkutik ketika lintah menusuk dan berniat untuk memakannya. Untungnya saat itu Hayakawa datang dan melepaskan serangan iblis rubahnya. Iblis rubah yang hanya kelihatan kepalanya saja ini langsung menggigit kepala lintah dan memakannya. Hayakawa pun memastikan kalau iblis lintah telah berhasil dieksekusi, sementara si Denji dan Power nantinya akan diinterogasi. Scene pun berpindah di rumah sakit, di mana Denji baru saja sadar dari pingsannya. Hayakawa yang berada di sebelahnya menjelaskan kalau tangan Denji berhasil disambung setelah menerima infus darah. Denji lantas menyinggung sosok iblis yang bertarung bersama Hayakawa. Hayakawa menjelaskan kalau dia telah membuat kontrak dengan iblis rubah untuk melancarkan pekerjaannya. Namun sebagai imbalannya, dia harus memberikan sedikit tubuhnya sebagai makanan iblis rubah tersebut. Menurut Hayakawa, iblis adalah sosok yang selalu menginginkan kematian manusia. Demikian juga dengan sosok Majin. Hayakawa menyampaikan kalau Denji dan Power telah diawasi oleh kamera patroli CCTV pengawas. Polisi pun menemukan darah Denji yang tercecer di sebuah rumah yang merupakan sarang iblis kelelawar. Hayakawa cukup memahami kalau Majin Darah berniat untuk membunuh Denji. Dia hanya tidak habis pikir mengapa si Denji selalu saja membela Power. Jika saja Hayakawa berniat untuk serius menggali informasi lebih dalam tentang permasalahan ini, tentu saja si Power akan dibuang bersama Denji yang selalu melindunginya. Untungnya pada insiden sebelumnya tidak ada satupun korban jiwa. Hayakawa pun akan melupakan kejadian buruk ini jika Denji bersedia menerima syarat darinya. Syarat tersebut cukup gampang, di mana Denji harus menuruti semua perintah Hayakawa pada kondisi apapun. Bagi Hayakawa, Denji adalah bocah yang sulit diatur dan tidak tahu diri. Jadi untuk itulah dia membatasi Denji agar selalu mendengarkannya. Disinilah Denji menjawab kalau dirinya paham dan mengerti. Denji pun memastikan kalau Hayakawa bisa mengandalkannya. Pada malam harinya, Hayakawa melapor pada Makima di kantor pusat Devil Hunter Tokyo. Hayakawa menjelaskan tentang semua kejadian yang melibatkan Denji dan Power, di mana si Denji berhasil membasmi iblis kelelawar dan setelahnya diserang oleh iblis lintah. Divisi 4 yang dipimpin oleh Hayakawa pun berhasil membereskan si iblis lintah tersebut. Dikarenakan tidak ada korban jiwa, Hayakawa pun memilih mengabaikan masalah Denji dan Power, walau sebenarnya mereka harus dihukum karena telah pergi terlalu jauh dari area patroli yang telah ditentukan. Untungnya di sini Makima bisa menerima laporan Hayakawa tersebut. Hari pun terus berjalan apa adanya. Di dalam ruangan apartemen, Hayakawa dan Denji menjalani kehidupan yang terbilang cukup normal.
Namun kehidupan normal tersebut mulai terganggu ketika Power tiba-tiba datang dengan menghancurkan pintu masuk ruangan apartemen. Di sambungan telepon, Makima berharap kalau Hayakawa bisa menjadi tali pengikat terbaik untuk Denji dan Power. Namun Hayakawa malah protes karena Makima selalu saja menempatkannya bersama orang-orang yang cukup berbahaya. Tapi dia langsung diam dan senang ketika Makima mengatakan kalau dia adalah satu-satunya partner yang bisa diandalkan. Sementara itu, Power selalu saja membuat kisruh di hadapan Hayakawa dan Denji. Mulai dari membuang makanan seenaknya, tidak mau membersihkan toilet, dan juga tidak mau mandi. Disinilah Hayakawa dan Denji mulai kehilangan kesabaran untuk membina Power si pembuat onar dan biang masalah. Pada suatu pagi, Denji nampak lesu dan tidak bersemangat sama sekali. Bagaimana tidak, saat ini semua hal yang diinginkannya telah tercapai. Dia hanya tidak menyangka kalau setelah mendapatkan keinginannya, hidupnya bakal terasa hampa dan biasa-biasa saja. Di kantor pusat Devil Hunter, Denji harus menyelesaikan beberapa laporan terkait kasus yang mengharuskannya mengalahkan iblis kelelawar. Sesaat kemudian, Makima meminta Denji untuk mengalahkan iblis senjata api, di mana iblis ini pertama kali muncul sekitar 13 tahun yang lalu di Amerika. Sayangnya hingga saat ini keberadaan iblis tersebut masih tidak diketahui. Dikarenakan iblis ini sangat kuat, semua Devil Hunter pun ingin memburunya. Menurut Makima, Denji pasti mampu mengalahkan iblis senjata api, karena Denji memiliki keistimewaan daripada Devil Hunter lainnya. Jika berhasil mengalahkan iblis ini, maka Makima akan mengabulkan satu permintaan Denji, apapun itu. Tentu saja hal ini membuat si Denji sangat bersemangat. Makima menambahkan, saat ini konflik sipil yang melibatkan senjata api semakin meluas. Beberapa kasus serupa juga selalu mewarnai berita di televisi. Hal ini tentunya membuat semua orang semakin ketakutan pada senjata api. Ketika ada serangan teroris besar-besaran di Amerika, saat itu untuk pertama kalinya iblis senjata api muncul. Scene pun berpindah di masa lalu, tepatnya di dalam rumah keluarga Hayakawa. Hayakawa kecil saat itu mengajak ayahnya untuk bermain lempar bola tangkap. Sayangnya sang ayah tidak bisa, dan meminta Hayakawa untuk bermain sendiri karena adiknya yang bernama Taiyo saat ini sedang sakit. Saat itulah Taiyo mengutarakan keinginannya untuk bermain dengan sang kakak, dan langsung beranjak turun dari tempat tidurnya. Di luar rumah, Taiyo begitu bersemangat bermain, sementara si Hayakawa nampak begitu malas. Karena kesal, Hayakawa pun melempar Taiyo dengan gundukan bola salju. Namun Taiyo malah membalas lemparan tersebut hingga telak mengenai wajah sang kakak. Tanpa diduga, keduanya malah asik bermain lempar bola. Hayakawa lantas meminta adiknya pulang dan mengambil sarung tangan untuk bermain lempar bola tangkap. Namun ketika Taiyo baru saja memasuki rumah, tiba-tiba saja rumah tersebut hancur seketika oleh sapuan angin yang begitu dahsyat. Disinilah diketahui kalau insiden ini adalah ulah iblis senjata api. Parahnya, setelah membantai 1,2 juta orang dalam waktu 5 menit, iblis ini malah menghilang sampai sekarang. Menyadari kalau seluruh keluarganya tewas, Hayakawa pun terlihat sangat syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Sejak kejadian mengerikan tersebut, ketakutan orang-orang pada iblis semakin menguat, dan tentu saja kekuatan semua iblis semakin meningkat. Denji sendiri sebenarnya masih bingung dengan penjelasan Makima, namun dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan Makima. Makima pun memperlihatkan potongan iblis senjata api yang berupa peluru dari dalam koper. Jika ada iblis yang memakan peluru ini, maka iblis tersebut akan menjadi semakin kuat karena kekuatan iblis senjata api. Di sisi lain, Hayakawa dan Himeno berhasil mengalahkan iblis ikan yang memakan potongan iblis senjata api. Himeno sangat penasaran, mengapa iblis ikan memakan potongan iblis senjata api yang membuatnya menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, Divisi Keamanan Publik mendapatkan tugas untuk membereskan iblis yang muncul di sebuah hotel. Dikarenakan misi agak berat, maka divisi khusus Tokyo 4 pun dikirimkan menuju TKP. Di luar hotel, Hayakawa menjelaskan kalau iblis yang dihadapi kali ini bukanlah iblis sembarangan. Hal ini dikarenakan iblis tersebut telah memakan potongan dari iblis senjata api. Hayakawa juga menegaskan kalau kali ini Denji dan Power yang akan menghadapi iblisnya secara langsung. Mereka semua pun memasuki hotel dan mulai menjalankan misi pembasmian. Tak selang beberapa lama, muncullah sosok iblis kepala yang berkakikan tangan. Untungnya Himeno langsung menghentikan si iblis ketika iblis tersebut hendak menyerang Kobeni. Saat itulah Power membelah iblis tersebut menjadi dua bagian dengan pedang darahnya. Disinilah diketahui kalau Himeno menjalin kontrak dengan iblis hantu dengan mengorbankan mata kanannya.
Hal inilah yang membuat Himeno bisa mengendalikan tangan iblis hantu sesuka hatinya. Hayakawa lantas memeriksa iblis yang mati barusan, namun sayangnya tidak ada reaksi apapun dari potongan iblis senjata api. Semuanya pun memutuskan naik ke lantai 9 untuk melanjutkan pemeriksaan. Namun si Arai jadi bingung karena menemukan sisa-sisa darah iblis yang dibunuh Power sebelumnya. Setelah dicek, ternyata mereka semua masih berada di lantai 8. Untuk memastikannya, si Arai pun langsung melangkah turun ke lantai sebelumnya. Namun betapa kagetnya dia ketika menemukan dirinya bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Himeno dan Hayakawa pun mulai parno, diikuti oleh Kobene yang mulai nampak gemetar ketakutan. Himeno yang penasaran pun lantas meminta Kobene untuk bergaya pis dengan kedua tangannya. Dia pun mulai menuruni tangga dan bertemu kembali dengan teman-temannya, lengkap dengan Kobene yang masih berpose pis sesuai permintaannya. Hayakawa pun berinisiatif untuk memasuki salah satu kamar. Namun anehnya dia malah menemukan kamar lain di balik jendela kamar yang dimasukinya. Tanpa basa-basi, dia langsung melompat ke kamar sebelah dan keluar melewati pintu kamar seberang tersebut. Namun anehnya, dia malah kembali di koridor lantai 8 dan berjumpa lagi dengan yang lainnya. Hayakawa pun sadar kalau semua orang di tempat ini telah terjebak dan tidak bisa keluar dari lantai 8. Untuk saat ini, semuanya berkumpul di dalam sebuah kamar hotel untuk memastikan situasi yang terjadi. Hayakawa begitu yakin kalau ini adalah ulah iblis. Mau naik ataupun turun tangga, semuanya tetap kembali ke lantai 8. Entah mengapa elevator tiba-tiba tidak bisa dipakai. Kamar dan jendela tidak mengarah keluar ruangan. Bahkan meski naik ke atas plafon, mereka tetap saja kembali ke lantai 8. Hayakawa juga telah mengecek potongan iblis senjata api, namun hasilnya nihil. Himeno menyimpulkan kalau iblis yang sebelumnya dibunuh Power adalah umpannya. Mereka pun harus terjebak di lantai 8 setelah menghabisi umpan tersebut. Menurutnya, ini adalah salah satu trik iblis yang cukup rumit untuk dihadapi. Kobene pun mulai berpikir kalau semuanya akan mati di tempat ini karena kelaparan. Dia berakhir di tempat ini karena dibuang oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya lebih memprioritaskan kakaknya yang pintar untuk masuk ke universitas. Sementara dia harus berakhir menjadi seorang Devil Hunter. Dia pun menangis sesenggukan, karena sebenarnya dia juga sangat ingin kuliah seperti sang kakak. Himeno lantas menenangkan Kobene, karena rasa takut adalah makanan terbaik para iblis. Ketakutan justru akan membuat iblis yang menguasai tempat ini semakin kuat. Sesaat kemudian, Hayakawa menyadari kalau semua jam di lantai 8 ini dari tadi tetap menunjuk pukul 8.18. Nampaknya iblis yang menguasai tempat ini mampu menghentikan waktu. Jadi kemungkinan buruknya, tidak akan ada tim penyelamat yang datang dan menyelamatkan mereka. Bodohnya, si Denji malah senang mendengar kabar tersebut. Dia berencana untuk tidur sepuasnya, dan meminta pada yang lainnya untuk membangunkannya setelah menemukan penyebab keanehan ini. Dia pun benar-benar tidur, dan mengabaikan semua teman-temannya dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Setelah tidur cukup lama, Denji pun dibangunkan Himeno. Himeno mengabarkan kalau hingga saat ini semuanya tidak bisa meninggalkan lantai 8. Tanpa istirahat, Hayakawa masih berusaha untuk menemukan iblisnya. Arai nampak mengurung diri di dalam kamar karena begitu depresi dan ketakutan. Kondisi Kobene nampaknya tidak jauh berbeda dengan Arai, di mana Himeno terpaksa membuatnya pingsan karena kondisinya kalap. Satu-satunya yang tidak perlu dikhawatirkan di sini adalah si Power, di mana dia masih terlihat tetap bersemangat seperti biasanya. Himeno, Denji, dan Power mau tidak mau harus menjaga Arai dan Kobene untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesaat kemudian, Hayakawa datang dan menginformasikan kalau iblis kepala yang dibunuh sebelumnya tiba-tiba bangkit dengan kondisi tubuh yang begitu besar. Si iblis pun mendobrak pintu dan keluar dari dalam salah satu kamar. Kondisinya memang begitu besar dan banyak potongan kepala di dalamnya. Tanpa diduga iblis ini berbicara dan menawarkan kontrak pada Himeno dan yang lainnya. Jika si iblis dibiarkan memakan Denji, maka dia akan melepaskan para Devil Hunter yang lainnya tanpa terluka sedikit pun. Mendengar hal ini, Kobene langsung keluar kamar dengan membawa sebilah pisau. Dia lantas berlari untuk menghunuskan pisaunya pada Denji. Namun usahanya gagal karena dihentikan oleh Himeno dan Hayakawa. Hayakawa sendiri tidak bisa menyerang si iblis karena rubahnya tidak bisa disummon. Himeno lantas menggunakan kekuatan hantu tangan kanannya untuk menyerang si iblis kepala. Awalnya si iblis mengerang kesakitan, namun setelahnya dia malah berubah menjadi semakin besar. Iblis ini tidak bisa dihancurkan karena jantung aslinya ada di tempat lain. Wujudnya saat ini hanyalah bentuk dari perutnya saja.
Himeno memastikan kalau iblis telah membuat kontrak, maka kekuatan kontrak tersebut sangatlah kuat. Selama salah satu pihak memenuhi kontrak, maka pihak yang lainnya harus mematuhi kontrak tersebut. Jadi sudah jelas, dengan membunuh Denji, maka semuanya bisa keluar dengan selamat. Arai yang baru saja keluar dari kamarnya setuju jika Denji dibunuh, daripada mengorbankan semuanya untuk mati konyol di tempat ini. Namun Hayakawa dan Himeno tidak setuju jika Denji tewas. Menurutnya, kematian Denji hanya akan menguntungkan si iblis. Waktu pun terus berjalan, dan saat ini semuanya sedang dilanda kelaparan. Lebih parahnya lagi, semua makanan di kamar telah dimakan oleh Power. Melihat hal ini, Kobeni tambah makin kalap ketakutan, dan menganggap Arai telah berteman dengan si Majin. Rasa takut luar biasa yang berasal dari Kobeni dan Arai membuat wujud si iblis kepala semakin bertambah besar. Himeno, Hayakawa, dan Denji pun langsung kabur untuk menghindari cengkeraman si iblis. Saat itu koridor ruangan tiba-tiba miring, hingga membuat ketakutan Kobeni dan Arai semakin memuncak. Keduanya pun meminta semuanya untuk segera mengorbankan Denji. Ketika situasi semakin tidak memungkinkan, Hayakawa yang hendak menggunakan pedangnya malah ditahan oleh kekuatan hantu Himeno. Himeno tidak mengizinkan Hayakawa menggunakan pedangnya, karena Hayakawa pasti akan cepat mati jika nekat melakukannya. Arai pun langsung mendekap Denji, sementara di belakangnya Kobeni telah bersiap untuk menusukkan pisaunya. Namun saat itu Hayakawa pasang badan dan menyelamatkan Denji dengan mengorbankan tubuhnya hingga tertikam pisau Kobeni. Sambil menahan sakit, Hayakawa mengungkapkan kalau dia tidak bisa membunuh iblis senjata api sendirian. Menurut Hayakawa, Denji adalah salah satu Devil Hunter yang dibutuhkannya untuk mengalahkan iblis kuat tersebut. Meskipun harus meregang nyawa, Hayakawa tidak akan membiarkan yang lainnya untuk membunuh Denji. Melihat darah Hayakawa yang terus mengalir, Himeno pun mulai terguncang. Dia pun mulai menangis karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kobeni juga terus menyalahkan Denji. Seandainya Denji tadi mengorbankan diri, pasti semua hal ini tidak akan pernah terjadi. Saat itulah Denji mengalah karena terus dipojokkan. Walau dia membiarkan dirinya dimakan iblis, namun dia akan tetap bertarung. Dia akan berubah menjadi iblis gergaji mesin walau itu sangat menyakitkan. Entah mengapa, si iblis kepala nampaknya begitu takut dengan kekuatan iblis Denji. Oleh karena itulah si iblis tidak mau membunuh Denji secara langsung dan meminta rekan sesama Devil Hunter untuk membunuh Denji. Denji sendiri agak kesal dengan Hayakawa karena telah menyelamatkannya. Dia sangat muak jika harus berhutang budi pada seseorang. Denji pun akan menganggap hutang ini impas jika semuanya bisa selamat dan keluar dari hotel ini hidup-hidup. Dengan penuh semangat, dia pun menarik tali gergaji mesin di dadanya dan melompat maju untuk membantai si iblis kepala. Sesaat setelah melompat, tubuh Denji langsung ditelan bulat-bulat di dalam mulut iblis kepala atau iblis keabadian. Namun dia langsung berubah menjadi Chainsaw Man dan menggergaji seluruh tubuh iblis keabadian dengan begitu brutal. Walau tangannya patah dan nampak kesakitan, tapi Denji tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Dia menyerang tanpa lelah, walau dia tahu kalau jantung iblis keabadian tidak berada di tempatnya. Si Power pun agak khawatir ketika melihat kondisi Denji yang terus kehilangan darah. Jika pertarungan ini diteruskan, Denji pasti akan kehilangan senjata gergaji mesinnya. Dan benar saja, Denji mendapatkan gigitan keras dari iblis keabadian, di mana hal ini mengindikasikan kalau kondisinya mulai melemah. Si iblis pun menyeringai dan kembali menggigit Denji dengan serbuan beberapa tentakelnya. Menyadari kalau gergajinya mulai menghilang, tanpa pikir panjang Denji langsung memakan daging dan darah iblis keabadian di depan matanya. Saat itulah tenaganya langsung pulih, dan dia bangkit kembali dengan serangan gergajinya yang sangat beringas. Dia mengayunkan gergajinya ke segala arah, dan menggergaji wajah si iblis keabadian. Dia tidak peduli walau darah yang ditelannya seperti air comberan. Yang penting dia bisa mengalahkan dan menyiksa iblis di hadapannya. Himeno yang melihat pertarungan Denji dari atas langsung terdiam tanpa kata. Dia mengingat pesan Kishibe, di mana Devil Hunter yang paling ditakuti iblis adalah orang-orang yang otaknya tidak waras. Semua rekan Himeno telah tewas karena berpikiran waras layaknya manusia pada umumnya. Sifat waras inilah yang membuat mereka semua tewas karena takut akan serangan iblis. Kishibe pun menitipkan Hayakawa pada Himeno, di mana Hayakawa saat itu masih junior dan membutuhkan banyak bimbingan. Hayakawa adalah salah satu Devil Hunter yang sangat serius ingin mengalahkan iblis senjata api. Menurut Kishibe,
Hayakawa pasti akan bertemu dengan iblis senjata api dalam waktu yang tidak terlalu lama. Himeno sendiri telah melihat tekad Hayakawa yang nampak begitu sangat kuat untuk mengalahkan iblis senjata api. Namun di matanya, Hayakawa adalah sosok lelaki keren yang terlalu waras dan normal seperti yang lainnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Denji, yang mana dia sangat urakan dan sedikit edan. Dia pun meyakini kalau Denji mungkin bisa membunuh iblis senjata api. Denji sendiri masih terus berjuang, dan entah sudah berapa lama dia bertarung melawan iblis keabadian. Himeno nampak begitu lelah mengamati pertarungan Denji yang tidak kunjung usai. Dia pun beranjak tidur, dan memberitahukan pada Hayakawa kalau Denji telah bertarung lebih dari 2 hari 2 malam. Anehnya, energi dan kekuatan Denji masih begitu tinggi. Iblis keabadian pun nampaknya sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang terus-terusan diberikan Denji. Dia pun menangis dan meminta maaf, serta menunjukkan posisi jantungnya pada Denji. Tentu saja si Denji langsung membelah jantung iblis tersebut menjadi 2 bagian, dan semuanya pun berhasil keluar dari hotel dalam keadaan sehat walafiat. Denji begitu senang, karena dia berhasil mendapatkan potongan iblis senjata api. Namun setelahnya dia tumbang, dan tidur begitu saja di lengan Himeno. Denji dan Hayakawa pun dibawa ke rumah sakit, sementara Arai dan Kobeni mendapatkan tugas dari Himeno untuk segera melaporkan kasus ini pada kantor Devil Hunter. Beberapa hari kemudian, Divisi 4 mengadakan makan bersama untuk menyambut kedatangan anggota baru. Tentu saja Denji, Arai, dan Kobeni langsung memperkenalkan diri mereka di hadapan semua seniornya. Sayangnya di balik pekerjaan ini, ada beberapa member baru yang harus meregang nyawa di bawah asuhan senior Fushi. Mendengar hal ini, Arai dan Kobeni pun langsung tegang. Mau bagaimana lagi, itu adalah resiko bekerja sebagai seorang Devil Hunter, di mana beberapa membernya harus mati dengan begitu cepat. Bahkan ada beberapa orang yang mengundurkan diri karena begitu beresikonya pekerjaan ini. Sesaat kemudian Makima datang, dan Denji langsung pamer karena telah berhasil mendapatkan potongan iblis senjata api. Makima pun memuji kehebatan Denji. Di sini Hayakawa mengungkapkan kalau pergerakan iblis yang membawa bagian dari iblis senjata api semakin gencar dan mencurigakan. Dia pun bertanya pada Makima, mungkin Denji memiliki sesuatu hal yang memancing para iblis tersebut. Makima pun akan menjawab pertanyaan tersebut jika Hayakawa bisa minum lebih banyak darinya. Sayangnya Hayakawa kalah dan terkapar begitu saja di mejanya. Selesai makan-makan, semuanya pun kembali pulang. Namun tanpa diduga, Denji malah digendong pulang oleh Himeno ke kediamannya. Pada keesokan harinya, Denji dibangunkan oleh Himeno di dalam apartemennya. Mereka berdua pun sarapan, sambil ngobrol tentang jati diri mereka masing-masing. Denji masih bertahan di apartemen Himeno karena dia bisa makan enak yang tentunya gratis. Himeno pun bertanya pada Denji tentang ketertarikannya pada Makima. Tentu saja Denji menjawab kalau dia sangat menyukai Makima melebihi siapapun. Bahkan jika Makima memiliki sikap buruk, Denji tetap selalu menyukainya. Mendengar hal ini, Himeno pun memutuskan untuk membantu Denji mendekati Makima. Mereka pun membentuk aliansi rahasia berdua, tapi sebagai timbal baliknya, Himeno meminta Denji untuk mendekatkannya dengan Hayakawa. Sedetik kemudian, Denji langsung menyetujui tawaran Himeno. Dengan dibentuknya aliansi ini, hubungan Denji dan Himeno saat ini bukanlah senior atau junior, melainkan adalah murni seorang teman. Himeno pun meminta Denji untuk sesekali mampir ke apartemennya, tentunya dengan mengajak Hayakawa dan juga Power. Di sisi lain, Makima dan stafnya sedang menumpangi kereta untuk melakukan perjalanan ke Kyoto, di mana mereka memiliki agenda untuk bertemu dengan petinggi Devil Hunter di kota tersebut. Sambil menatap keluar kaca jendela, Makima mengungkapkan kalau dia sebenarnya tidak ingin bertemu para petinggi tersebut karena mereka nampak begitu menakutkan baginya. Saat ini yang dia inginkan hanyalah bisa makan dengan santai tanpa memikirkan sesuatu yang rumit. Kereta pun terus melaju dengan begitu cepat, dan semuanya terlihat normal-normal saja. Namun ketika kereta tengah memasuki terowongan, tiba-tiba saja 4 antek iblis senjata api yang duduk di depan dan di belakang langsung menembaki Makima dan stafnya, hingga kedua Devil Hunter ini tewas di tempat duduknya. Siang itu semua member Divisi 4 sedang berpencar dan menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang mencari informasi dari seorang nenek-nenek, dan ada juga yang menyisir lokasi tempat keluarnya sosok iblis. Semua nampak biasa saja pada awalnya, namun setelahnya mereka ditembaki oleh beberapa antek iblis senjata api yang kemungkinan besar adalah komplotan yang sama
seperti pembunuh Makima di kereta. Di sini mulai terlihat kalau ada sekelompok orang yang menginginkan kehancuran Divisi 4. Denji dan yang lainnya pun mendengar suara tembakan tersebut di sebuah kedai ramen. Tapi mereka tidak menaruh curiga sedikit pun dan mengira kalau suara tersebut berasal dari sebuah acara festival. Saat itulah di sudut ruangan, nampak seorang lelaki yang tiba-tiba mengomentari kalau makanan di kedai ini rasanya tidak begitu enak. Lelaki ini pun terus berbicara, walau Denji dan yang lainnya tidak terlalu memperdulikannya. Entah mengapa dia tiba-tiba membicarakan sosok kakeknya yang sangat baik hati. Disinilah diketahui kalau pekerjaan sang kakek adalah seorang yakuza. Sang kakek selalu memanjakan lelaki ini dengan memberikan apapun, walau dengan hasil uang haram. Mendengar kata yakuza, Denji pun mulai serius dan memperhatikan lelaki tidak dikenal ini. Sesaat kemudian, lelaki ini mengambil sebuah foto dari dalam jasnya dan memperlihatkannya pada si Denji. Dan sesuai dugaan, sosok kakek yang dimaksud adalah pimpinan yakuza yang telah berubah menjadi zombie dan berhasil dihabisi oleh Denji. Tentu saja si Denji mulai terpancing karena dulunya si kakek selalu memperalatnya. Nampaknya lelaki ini ingin membalas dendam pada Denji karena Denji telah membunuh kakeknya. Dia juga mengatakan kalau iblis senjata api sangat menginginkan jantung milik Denji. Tanpa pikir panjang, lelaki aneh ini langsung menembak kepala Denji bersamaan dengan tubuh Himeno yang berada di seberangnya. Untungnya si Power bergerak cepat dan segera meninju wajah pria asing tersebut. Hayakawa juga ikut menyerang dengan mengeluarkan iblis rubahnya dan memakan pria tersebut. Namun masalah tidak berhenti di sini, di mana sang rubah mengatakan kalau yang dimakannya bukanlah manusia ataupun sosok iblis. Dalam sekejap mata, si iblis rubah langsung ditebas, dan saat itulah muncul untuk yang pertama kalinya sosok Katanamen. Katanamen adalah sosok manusia iblis yang sejenis dengan Chainsaw Man seperti Denji. Setelah menghilangnya si rubah, pertarungan Hayakawa melawan Katanamen dimulai, di mana saat itu Hayakawa tidak segan-segan menggunakan pedangnya, yang mana pedang runcingnya memiliki kutukan yaitu mengurangi umur penggunanya. Disinilah diketahui kalau Hayakawa dibantu oleh iblis kutukan dan telah membuat kontrak dengan lebih dari satu iblis. Dengan bantuan iblis kutukan, Hayakawa berhasil melesatkan pedang runcingnya pada tubuh Katanamen. Ketika Hayakawa ditendang mundur, saat itu juga dia meminta bantuan iblis kutukan untuk membunuh Katanamen. Katanamen pun diremas oleh sebuah tangan besar, dan dia langsung tumbang bersimbah darah dalam serangan genjutsu si iblis kutukan. Namun Hayakawa tidak bisa tenang-tenang, karena saat itu muncul Akane Sawatari, seorang gadis misterius yang mampu membangkitkan Katanamen hanya dengan menempelkan tangannya saja. Akane pun menceramahi Katanamen, dan setelahnya memberikan perintah untuk membunuh Hayakawa. Dalam sekejap mata, Hayakawa langsung tertebas dan tumbang di tangan Katanamen. Power sendiri tidak berani membantu karena matanya tidak bisa melihat pergerakan Katanamen yang begitu cepat. Di satu sisi, hantu milik Himeno juga tidak berani menyerang karena sangat ketakutan dengan sosok Akane Sawatari. Melihat Hayakawa yang hendak dibunuh, Himeno yang sekarat sama sekali tidak memiliki pilihan. Dia pun meminta si hantu untuk tetap maju, dan sebagai imbalannya, dia akan menyerahkan semua tubuhnya pada si iblis hantu. Saat itulah si hantu melangkah maju, dan melesatkan semua tangannya untuk menyerang Katanamen. Katanamen pun membabat banyak tangan si iblis hantu, dan bersamaan dengan itu, beberapa bagian tubuh Himeno mulai menghilang. Himeno ingin sekali menyelamatkan Hayakawa dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia tidak ingin Hayakawa bersedih, atau bahkan mati di tempat ini. Jika memang nantinya Himeno harus mati di tempat ini, dia ingin Hayakawa mengingat dan menangisinya. Ketika si iblis hantu hendak memakan tubuh Katanamen, tiba-tiba saja muncul sosok ular besar milik Akane yang langsung melahapnya. Hayakawa pun sangat terkejut saat mengetahui Himeno telah menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Setelah kematian Himeno, Katanamen baru sadar kalau Power atau si Majin Darah telah melarikan diri. Pun demikian, misi utama Katanamen dan Akane Sawatari adalah mendapatkan jantung Chainsaw Man. Jadi mereka memutuskan tidak akan mengejar si Power. Saat itu tangan si iblis hantu bergerak dan mencoba melakukan perlawanan terakhir dengan menarik tali gergaji mesin di dada Denji. Tentu saja Denji langsung sadar dan bangkit dengan wujud Chainsaw Man. Denji yang sebenarnya tidak tahu apa-apa begitu bersemangat, apalagi dia telah mengetahui kalau dua orang di hadapannya ini adalah orang yang begitu jahat.
Dengan menghabisi orang-orang jahat, maka bisa dipastikan kalau tidak akan ada orang yang akan komplain padanya. Pertarungan antara Chainsaw Man dan Katana Man pun tidak terhindarkan. Saat ini kondisi Hayakawa masih sangat shock, sementara Akane meminta bantuan pada tim yang lainnya untuk meringkus Chainsaw Man. Pertarungan antara kedua manusia hybrid masih terus berlangsung dengan begitu sengit. Walau terluka cukup parah, namun Katana Man masih sangat kuat, dan dia mampu menyudutkan Chainsaw Man hingga menabrak beton bangunan. Sesaat kemudian, beberapa orang datang untuk membantu Katana Man. Sebenarnya mereka berniat untuk menembak Chainsaw Man, namun mereka tidak berdaya menghadapi serangan dadakan manusia gergaji mesin ini yang begitu cepat. Chainsaw Man pun menyandra salah satu dari mereka, dan berharap nantinya Katana Man akan menyerah. Sayangnya tindakan Chainsaw Man ini malah membuat Katana Man murka. Katana Man lantas pasang kuda-kuda, dan dalam sekejap mata dia menghilang, dan tiba-tiba muncul membelakangi posisi Chainsaw Man. Saat itulah si Chainsaw Man dan sandranya tertebas menjadi dua bagian, dan tentu saja mereka tewas begitu saja. Dia pun mengambil gagang gergaji mesin di kepala Chainsaw Man, dan meminta pada anak buahnya untuk mengambil kendaraan dan segera pergi dari area pertempuran ini. Di sisi lain, Arai telah meregang nyawa, dan dia tergeletak di tengah jalan begitu saja. Demikian juga dengan member divisi khusus lainnya, di mana mereka juga telah tewas ditembaki oleh antek-antek iblis senjata api. Shin pun berpindah pada gerbong kereta Shinkansen, tempat di mana Makima dan rekannya ditembak mati. Penumpang lainnya pun nampak sangat ketakutan, dan tentu saja mereka tidak berani menghadapi 4 orang teroris dengan senjata api tersebut. Namun anehnya, tiba-tiba saja Makima bangkit dan menghabisi 4 orang antek iblis senjata api dengan begitu sadis. Setelah turun dari kereta, Makima meminta Kuroshi dan Tendo yang sedari tadi menunggunya untuk membersihkan mayat ke-4 orang tersebut. Di luar stasiun, Makima meminta pada Kuroshi untuk menyiapkan 30 narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup ataupun hukuman yang lebih buruk dari itu. Sementara itu si Tendo diminta untuk menyewa sebuah kuil tertinggi, sekaligus mencarikan pakaian bersih untuk dikenakan Makima. Singkat cerita, Makima telah berada di kuil tertinggi serta mengganti pakaiannya. Bersamaan dengan itu, para tahanan pesanan Makima juga telah sampai di kuil tersebut. Di sisi lain, gerombolan penjahat sedang berusaha menggotong Chainsaw Man menuju sebuah mobil van. Namun disinilah kejadian mengerikan muncul, di mana seorang lelaki yang hendak membantu untuk menggotong Chainsaw Man tiba-tiba dikeprek hingga tewas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tentu saja semua orang sangat terkejut, tidak terkecuali si Akane dan Om Katana. Akane pun mengontak tim lain untuk memastikan kematian Makima. Sayangnya tim lain juga telah digeprek hingga hancur dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Disinilah diketahui kalau yang melakukan penyerangan ini adalah si Makima. Untuk melakukan serangan ini, Makima menggunakan para tahanan dan bantuan penglihatan dari burung gagak. Setelah salah satu tahanan mengucapkan nama targetnya, Makima lantas menempelkan kedua telapak tangan dan memutarnya, hingga membuat targetnya meledak dan para tahanan tewas di tempat. Satu persatu musuh pun dikeprek dan dihancurkan. Walau berusaha kabur untuk menyelamatkan diri, namun mereka semua berhasil dikeprek dengan begitu sadis. Namun anehnya, Makima hanya menyisakan Om Katana dan si Akane saja. Ketika hendak membawa Chainsaw Man, Katana dan Akane dikejutkan dengan kemunculan Kobeni. Ternyata Kobeni berhasil selamat dari serangan tembakan karena dibantu oleh Arai yang telah mengorbankan dirinya sendiri. Disinilah diperlihatkan kalau Kobeni sebenarnya bukanlah beban. Dia terus berlari, walau Akane menekannya dengan serangan ekor iblis ularnya. Dia juga berhasil menghindari beberapa tembakan Om Katana, dan bahkan memotong tangan kanan lelaki paruh baya tersebut dengan pisau kecilnya. Tidak berhenti di situ, Kobeni juga menembaki punggung Om Katana dengan begitu tenang. Melihat kondisi Katana yang mengkhawatirkan, Akane pun memutuskan kabur dengan mengendarai van. Shin pun berpindah di stasiun Tokyo, di mana Makima mendapatkan kabar kalau semua member dari divisi khusus 1, 2, 3, dan 4 telah dibunuh. Dalang dibalik pembantaian divisi khusus ini, kemungkinan besar adalah iblis senjata api. Dikarenakan kekurangan personel, maka para petinggi di Hunter Tokyo memutuskan untuk melebur keempat divisi khusus menjadi satu divisi, di mana divisi khusus ini akan dikomandoi secara langsung oleh Makima. Pada keesokan harinya di rumah sakit Nerima, berita tentang pertempuran sengit kemarin terlihat mewarnai konten TV nasional.
Menurut para saksi, ada beberapa manusia yang berkomplot dengan para iblis. Pihak berwajib pun masih terus melakukan investigasi tentang kejadian ini. Saat itu Hayakawa yang terbaring lemah di rumah sakit mulai sadar. Dia pun mendapatkan informasi dari Denji, kalau selain mereka, sisa dari divisi 4 hanyalah 2 orang saja termasuk Kobeni. Itu pun salah satunya memutuskan untuk mengundurkan diri karena begitu suramnya pekerjaan Devil Hunter ini. Denji dan Power pun beranjak pergi meninggalkan Hayakawa karena mendapatkan panggilan langsung dari Makima. Setelah kepergian Denji dan Power, Hayakawa pun mengambil pedangnya. Dia pun menarik gagang pedangnya dan bertanya pada iblis kutukan tentang berapa lama lagi waktu hidupnya yang tersisa. Iblis kutukan lantas menjawab kalau sisa hidup Hayakawa hanyalah 2 tahun saja. Untuk menenangkan diri, Hayakawa meraih rokok di sebelahnya. Namun bukannya tenang, dia malah teringat pada Himeno yang selalu memberinya dukungan. Kenangan bersama seniornya ini tanpa sadar membuatnya sedih dan menitikkan air mata. Sebenarnya si Denji ingin kembali mengambil barangnya yang tertinggal di kamar Hayakawa. Namun dia mengurungkan niatnya ketika mengetahui kesedihan Hayakawa. Dia pun merasa aneh, mengapa dirinya tidak menangis ataupun merasakan kesedihan sama sekali. Padahal saat Pochita mati, dia benar-benar sangat sedih. Herannya, kematian Himeno tidak membuatnya menangis. Padahal Himeno adalah orang pertama yang mau menjadi temannya. Dia pun mulai bertanya-tanya, bagaimana rasanya jika ditinggal mati Power? Bahkan jika Makima yang disukainya mati, mungkin dia akan murung dalam waktu 3 hari saja. Dan selebihnya dia akan kembali ceria seperti sedia kala. Bagi Denji, dia sudah merasakan bahagia asalkan bisa makan 3 kali sehari, mandi dan tidur normal. Denji pun mulai sadar kalau dia telah kehilangan hati nuraninya semenjak bergabung dengan Pochita. Namun karena membingungkan, dia lantas tidak ambil pusing masalah tersebut dan menjalani hidupnya dengan apa adanya. Sesaat kemudian, Hayakawa didatangi oleh Kurose dan Tendo, di mana kedua Devil Hunter ini memiliki tugas untuk memberikan nasihat pada divisi 4 atas permintaan Makima. Shin pun berpindah di pemakaman, di mana saat itu Makima mempertemukan Denji dan Power dengan sosok Devil Hunter terkuat, yaitu Pak Kishibe. Makima mengharapkan si Denji dan Power bisa menjadi lebih kuat setelah dilatih Kishibe. Pak Kishibe lantas memberikan beberapa pertanyaan pada Denji dan Power, di mana pertanyaan tersebut dijawab dengan asal-asalan oleh keduanya. Walaupun raut mukanya datar-datar saja, Kishibe memberikan nilai 100 dan sangat menyukai sosok Denji dan Power. Dia pun mempersilahkan Makima pulang, karena pelatihan Denji dan Power akan dimulai saat ini juga. Tanpa banyak basa-basi, Pak Kishibe langsung merangkul dan memperkenalkan dirinya pada Denji dan Power, di mana dia adalah Devil Hunter dari divisi 1 yang menyukai miras dan membunuhi para iblis. Sesaat kemudian, Kishibe mencekik dan mematahkan leher Denji dan Power hingga keduanya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi dia langsung memberikan darah pada Denji dan Power hingga membuat keduanya pulih kembali. Pak Kishibe harus melakukan semua ini atas permintaan Makima. Jadi dia akan terus memburu Denji dan Power hingga mereka mampu mengalahkannya yang merupakan sosok Devil Hunter terkuat. Kishibe lantas bergerak cepat untuk menghindari serangan Denji. Dia pun berhasil mendaratkan beberapa tusukan pisaunya di tubuh dan otak Denji, hingga membuat pemuda tersebut sangat tidak berdaya. Nasib Power pun tidak jauh berbeda, di mana Pak Kishibe berhasil memotong tenggorokannya dengan begitu cepat. Pak Kishibe pun berjanji akan membuat Denji dan Power menjadi sosok Devil Hunter terbaik yang pernah ada. Kembali lagi di rumah sakit, di mana saat ini Hayakawa tidak bisa memanggil iblis rubahnya. Kurose menjelaskan kalau Hayakawa terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatan iblis rubah, hingga membuat iblis tersebut jadi membencinya. Untuk melanjutkan tugasnya sebagai Devil Hunter, Hayakawa harus membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sangat serius, Hayakawa memastikan kalau dirinya akan terus maju, apalagi pembunuh keluarga dan sahabatnya masih hidup tenang di luar sana. Tidak terasa waktu sudah malam hari saja. Pak Kishibe pun memutuskan pulang untuk beristirahat, meninggalkan si Denji dan Power dalam keadaan sangat depresi karena selalu dikalahkan. Denji dan Power benar-benar tidak bisa mengingat berapa kali mereka dibunuh hari ini. Keduanya pun mau tidak mau harus bekerja sama dan memutar otaknya demi mengalahkan Pak Kishibe pada esok harinya. Dan benar saja, esok paginya si Power langsung melepaskan tombak darahnya pada Kishibe, tepat di depan pintu kamar apartemen. Saking hebatnya,
Pak Kishibe mampu menghindari serangan tersebut dengan begitu mudah. Power juga meletakkan beberapa botol darah di lantai atas dan menghujamkannya secara langsung pada Kishibe. Lagi-lagi Kishibe mampu menghindari serangan Power. Bahkan dia langsung menghancurkan semua tombak darah milik Power dengan kekuatan taijutsunya. Saat itu Denji turun dari lantai atas dan hendak mengapak kepala Kishibe dari belakang. Sayangnya dia terkena tendangan berputar Pak Kishibe yang begitu kuat, hingga membuatnya seakan-akan tidak berguna dan terkapar begitu saja. Power menggunakan terlalu banyak darah hingga membuatnya anemia. Sementara si Denji gagal memprediksi serangan dadakan Kishibe. Pak Kishibe pun memuji keduanya karena telah berusaha. Dia pun mengakhiri latihan hari ini dan segera pergi untuk minum-minum. Ketika Denji begitu senang karena latihannya selesai, tanpa diduga Pak Kishibe melesatkan pisaunya hingga menembus kepala Denji. Tentu saja si Denji langsung kaget dan pingsan di tempat. Kishibe menegaskan agar Denji dan Power jangan mudah percaya pada perkataan musuh sekalipun. Di waktu yang sama, Kurose dan Tendo mengajak Hayakawa pergi ke penjara iblis bawah tanah, di mana Biro Keamanan Publik mengurung iblis yang mereka tangkap di tempat tersebut. Mereka pun berhenti di sel nomor 108, di mana di dalamnya terdapat sosok iblis masa depan. Kurose menjelaskan kalau ada 2 orang di Biro Keamanan Publik yang telah membuat kontrak dengan iblis ini. 1 orang memberikan setengah masa hidupnya, sementara satunya lagi malah mengorbankan mata indera perasa dan penciumannya. Kurose pun membukakan pintu sel dan mempersilahkan Hayakawa untuk menemui si iblis masa depan. Hayakawa lantas memasuki sel dan melihat dengan tenang sosok iblis di hadapannya yang berupa bola mata terbang. Ternyata bola mata terbang tersebut hanyalah salah satu dari bagian tubuh iblis masa depan yang terletak tepat di atas perutnya. Tanpa basa-basi, Hayakawa menegaskan kalau dia berniat untuk menjalin kontrak dengan si iblis. Melihat dinginnya sikap Hayakawa, iblis masa depan yang awalnya bersemangat langsung jadi malas. Namun dia tidak ambil pusing dan menyuruh Hayakawa untuk memasukkan kepala di perutnya. Hal ini wajib dilakukan agar si iblis bisa menilai dan mengetahui masa depan Hayakawa. Tanpa banyak protes, Hayakawa langsung menuruti perintah si iblis. Dan setelahnya iblis masa depan mengatakan kalau dia akan tinggal di mata kanan Hayakawa. Itulah harga yang harus dibayar Hayakawa untuk menggunakan kekuatan iblis masa depan. Walau harga yang ditawarkan nampak begitu murah, namun si iblis mengatakan kalau kematian Hayakawa bakal sangat mengerikan. Hayakawa sendiri tidak peduli dengan masa depan dan cara kematiannya. Selama dia bisa membantai musuh yang diincarnya, dia tidak peduli sama sekali dengan hal yang lainnya. Dia pun meminta si iblis masa depan untuk segera masuk ke dalam matanya. Sementara itu Denji dan Power masih terus berlatih habis-habisan di bawah bimbingan Kishibe. Tentu saja keduanya babak belur, dan mereka hanya mampu memberikan sedikit goresan luka pada Pak Kishibe. Kishibe pun memutuskan untuk tidak melatih Denji dan Power setiap hari lagi karena mereka berdua telah melampaui ekspektasinya. Untuk itulah Pak Kishibe akan menjajal kemampuan Denji dan Power dalam pertarungan asli berdasarkan latihan selama ini, di mana divisi khusus akan menangkap Akane Sawatari dan Katana Man. Kishibe mengungkapkan kalau ini adalah misi perdana dari divisi 4 yang baru. Jika sampai gagal, maka divisi ini bakalan tamat. Pada esok siangnya, Akane, Om Katana, dan beberapa member Yakuza nampak berdiam diri di salah satu ruangan gedung bertingkat. Menurut Akane, jika Makima masih hidup, maka tidak akan ada tempat yang aman di Jepang. Semua orang harus memikirkan keselamatannya masing-masing. Apalagi di bawah gedung ini ada banyak zombie peninggalan kakek Yakuza. Kalau manusia digigit zombie, maka dia akan berubah menjadi zombie juga. Jadi kurang lebihnya, zombie adalah senjata untuk memberantas divisi 4. Di lain tempat, Makima menemui bos Yakuza lainnya di sebuah villa di pinggiran pantai. Bos Yakuza ini pun nampak kooperatif dan berjanji memberikan segala informasi untuk Makima, khususnya terkait serangan besar-besaran di Tokyo beberapa hari yang lalu. Si bos juga mengatakan kalau Akane adalah wanita yang menjadi koordinator dan penghubung iblis senjata api. Makima pun meminta bos Yakuza untuk menuliskan nama semua orang di organisasinya yang tentunya memiliki kontrak dengan iblis senjata api. Si bos pun tidak masalah dengan permintaan tersebut. Namun saat Makima meminta nama dari keluarga lain yang berstatus sama, si bos pun langsung keberatan. Si bos beralasan jika dia nekat memberikan data tersebut, dikhawatirkan bisa-bisa terjadi perang saudara. Disinilah Makima mengancam para Yakuza dengan memberikan organ bola mata keluarga atau kerabat terdekat semua orang di tempat ini.
Bahkan hanya dengan memandangnya saja, Makima mampu membuat seorang Yakuza mimisan dan tewas di tempatnya. Sementara itu, para polisi dan Divisi 2 saling bekerja sama untuk mengepung gedung persembunyian Akane dan gerombolannya. Faktanya, semua pekerjaan ini nantinya akan dikerjakan oleh Divisi Khusus 4. Kishibe mengatakan pada Hayakawa kalau tidak ada rencana apapun dalam misi ini. Intinya, semua member Divisi 4 akan memasuki gedung dan melancarkan operasi pembasmian. Setelah member Divisi 4 memasuki TKP, Kishibe menjelaskan situasinya pada pihak kepolisian dan Divisi 2, di mana mereka hanya perlu memblokade pintu masuk lantai 1 dan ruangan bawah tanah. Kishibe juga menjelaskan tentang member khusus Divisi 4 yang hampir semuanya bukan manusia. Salah satunya adalah Bim atau Majin Ikan Hiu. Bim mampu berenang di objek manapun termasuk lantai dan dinding. Dia juga mampu berubah ke mode iblisnya dalam waktu singkat. Setelah itu ada Galgali atau si Majin kekerasan. Sesuai sebutannya, dia adalah Majin yang sangat kuat. Saking kuatnya, Galgali harus mengenakan topeng yang mengeluarkan gas beracun. Lalu ada Princi atau si iblis laba-laba yang berwujud seorang wanita. Berbeda dengan Majin, Princi adalah sosok iblis murni yang bergabung dengan divisi khusus. Dan yang terakhir adalah Angel atau si iblis malaikat. Walau tampangnya cukup rupawan, namun Angel memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, yaitu menguras umur siapapun yang berani menyentuhnya. Sesaat kemudian, Hayakawa memerintahkan Denji dan yang lainnya untuk berpencar guna mencari Akane ataupun Katana. Mereka pun membiarkan para Majin divisi khusus untuk membereskan para zombie. Singkat cerita, Hayakawa akhirnya berhasil menemukan Akane di sebuah koridor ruangan. Akane pun melakukan perlawanan dengan memerintahkan ularnya untuk memuntahkan si iblis hantu. Tentu saja Hayakawa terkejut dan sangat kesal, karena iblis tersebut adalah milik Himeno. Iblis hantu pun langsung menyerang Hayakawa atas perintah Akane. Sementara Hayakawa hanya mampu bertahan sambil membabat beberapa tangan si iblis hantu. Walau dia bisa melihat masa depan dengan bantuan mata iblisnya, namun itu tidak mengubah fakta kalau dirinya sangat kewalahan menghadapi si iblis hantu. Alhasil, Hayakawa pun terpukul mundur dan dia dicekik oleh si iblis hantu hingga kesadarannya menghilang. Sesaat setelah pingsan, Hayakawa kembali mengingat tentang Himeno, di mana saat itu mereka tengah makan bersama dan Himeno memberikan satu batang rokoknya pada Hayakawa. Awalnya Hayakawa tidak mau merokok, tentunya karena merokok sangat merugikan bagi tubuh. Namun setelah didesak Himeno, Hayakawa pun menerima rokok tersebut. Dia juga berkata kalau sebatang rokok ini akan menjadi satu-satunya rokok yang dihisapnya selama dia hidup. Tapi setelah mengetahui kalau Hayakawa masih di bawah umur, Himeno langsung meminta rokoknya kembali. Dia akan menyimpan sebatang rokok tersebut hingga Hayakawa dewasa, dan tentunya butuh sesuatu untuk menenangkan diri. Sesaat kemudian, ternyata Hayakawa masih selamat karena si iblis hantu melepaskannya. Iblis ini pun memberikan sebatang rokok pada Hayakawa, di mana rokok tersebut adalah rokok yang selama ini disimpan Himeno. Tentu saja Hayakawa terkejut, namun setelahnya dia bangkit dan menaiki tubuh si iblis hantu. Hayakawa pun mengingat sosok Himeno, dan setelahnya dia langsung memenggal kepala si iblis hantu dengan sekali ayunan pedang. Akane sangat kaget melihat iblis hantu yang dikuasainya telah dikalahkan dengan begitu mudah. Ketika dia hendak memanggil iblis ular, ternyata Gobeni telah mengunci lehernya dengan sebilah pisau. Tentu saja hal ini membuat Akane lemas dan tidak sanggup melakukan perlawanan. Seandainya Hayakawa tidak mencegah Gobeni, mungkin saja si Akane sudah tidak bernyawa. Di sisi lain, Denji dan Power sedang menaiki sebuah elevator. Seperti biasa, keduanya selalu bertengkar tentang hal-hal yang tidak penting. Saat elevator berhenti di lantai 7, mereka disambut oleh kawanan zombie yang cukup banyak. Bodohnya, si Power malah berteriak-teriak hingga membuat para zombie menyadari kehadirannya. Dia pun pamer kekuatan dan membantai banyak zombie di lantai ini dengan begitu sadis. Denji sendiri sudah kehabisan kata-kata dan memilih untuk naik di lantai selanjutnya. Tak selang beberapa lama, Denji pun sampai di lantai 13. Dengan serius, dia bersiap menarik tali gergaji mesin di dadanya. Apalagi di lantai tersebut, Om Katana beserta dua anak buahnya telah menantinya. Namun di sini Om Katana ingin ngobrol dan bernegosiasi dengan Denji. Bila Denji bisa diajak nego, maka Om Katana dan pasukannya akan menyerah tanpa ada pertumpahan darah. Katana berkata kalau Denji telah membunuh semua Yakuza termasuk kakeknya.
Menanggapi hal tersebut, Denji berkata kalau dia melakukan hal tersebut karena semua Yakuza saat itu telah berubah menjadi zombie dan harus dibantai. Katana lantas marah dan menuduh Denji berbohong. Dia pun bersilat lidah dan menyalahkan Denji yang tidak memiliki hati nurani karena tega menuduh zombie yang dulunya adalah manusia. Jika Denji masih memiliki hati nurani, Katana memintanya untuk segera meminta maaf dan mati saja. Tentu saja si Denji menolak dan mengejek Om Katana. Akhirnya keduanya kembali bertarung dengan wujud hybridnya. Chainsaw dan Katana menghancurkan gedung dan terjun dari ketinggian. Keduanya pun saling menggesekkan senjata dengan begitu beringas. Katana Man begitu unggul dan terus menyudutkan Chainsaw hingga ke ujung bangunan. Dia menendang Chainsaw Man dengan begitu keras hingga terjungkal dan berakhir di atas kereta Shinkansen. Tak berselang lama, pertarungan Chainsaw dan Katana terus berlanjut di atas gerbong kereta. Sayangnya Katana Man masih unggul dan kembali menghempaskan Chainsaw Man sekali lagi. Ketika ada kesempatan, Katana Man langsung menghujamkan pedangnya pada Chainsaw Man hingga merusak salah satu gerbong kereta. Dikarenakan ada gangguan dan kerusakan, kereta pun langsung diberhentikan dengan paksa dan semua penumpang harus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Lagi-lagi Chainsaw Man dipukul mundur dan dia tidak berkutik ketika Katana Man melepaskan serangan mautnya. Akibat serangan ini, tangan kiri Chainsaw Man tertebas dengan begitu mudah. Katana Man kembali pasang kuda-kuda, dan dalam sekejap mata, tangan kanan Chainsaw Man juga ikut terpotong. Walau kondisi benar-benar tidak menguntungkan, namun Chainsaw Man tidak menyerah karena masih ada satu senjata gergaji mesin di kepalanya. Dia pun berlari menghadapi Katana, namun Katana Man kembali melepaskan serangan kuatnya, hingga membuat gergaji mesin di kepala Chainsaw Man hancur berantakan. Anehnya, Katana Man malah terbelah menjadi dua bagian, dan ternyata Chainsaw Man telah mengeluarkan gergaji mesin di kaki kanannya untuk melancarkan serangan mematikannya pada Katana. Katana Man pun dibuat tidak berkutik, dia pun tewas tersungkur, dan semua isi tubuhnya semburat kemana-mana. Sesaat kemudian, Om Katana sadar dan menemukan dirinya terikat dengan tali gergaji yang begitu kuat. Ternyata Denji telah mencabut pedang di tubuh Katana Man, dan hal tersebut membuat tubuh lelaki tersebut menyatu kembali. Denji mengungkapkan kalau dirinya masih belum puas dengan pertarungan sebelumnya. Sesaat kemudian Hayakawa datang. Dia pun mengontak bala bantuan untuk segera datang dan meringkus Katana. Saat itulah Denji memiliki ide gila untuk mengadakan sebuah turnamen aneh. Intinya, sebelum polisi datang, dia dan Hayakawa akan menghajar selangkangan Katana. Siapapun yang berhasil membuat Katana berteriak paling kencang, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Awalnya Hayakawa tidak berminat karena tugasnya hanyalah menangkap Katana saja. Namun dia berubah pikiran ketika melihat sebatang rokok peninggalan Himeno, di mana Himeno telah tewas dan dibunuh oleh Katana Man. Tentu saja Katana dibuat sangat menderita, menangis, dan sangat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Makima menghadap pada petinggi Devil Hunter dan melaporkan kalau insiden teroris sebelumnya disebabkan oleh mantan Devil Hunter yang bernama Akane Sawatari. Akane telah melakukan kontrak dengan iblis senjata api dan memasok banyak senjata untuk para Yakuza. Ketika hendak diinterogasi lebih lanjut, sayangnya Akane dibunuh oleh iblisnya sendiri, yaitu si iblis ular. Mungkin saja konsekuensi ini terjadi karena Akane telah menjalin kontrak dengan iblis senjata api. Divisi 4 telah menyita sebanyak 1,4 kg daging iblis senjata api dari dalam gedung Yakuza. Saat dijumlahkan dengan 5 kg milik Divisi 4, akhirnya potongan daging tersebut mulai bergerak menuju tubuh iblis senjata api yang sebenarnya. Hari-hari pun terus berjalan, dan selama itu juga hubungan Denji, Hayakawa, dan Power nampak semakin akrab. Mereka jalan-jalan dan berbelanja bahan makanan bersama. Ketika malam tiba, mereka pun masih nampak gembira dan makan bersama di dalam ruangan apartemen. Setelah selesai makan malam, Hayakawa lantas ke balkon sambil ngudut rokok simpanan Himeno. Bagi Hayakawa, ngudut di balkon adalah healing yang paling menenangkan. Ketika Denji terlelap, dia bermimpi tengah memasuki gang sempit. Di ujung jalan dia menemukan sebuah pintu, di mana di baliknya Pochita memanggil-manggil namanya. Denji kecil pun begitu senang, dan meminta Pochita untuk segera keluar menemuinya. Namun ketika Denji hendak membuka gagang pintu tersebut, si Pochita malah memperingatkannya untuk tidak membuka pintu tersebut.